Kapan tunangan, Neng? Semalam, Gus. Alhamdulillah. Awalnya terhalang ya jodohnya kemarin Mbak ya. Laki-laki pun iya dengan tidak keseimbangan hati lah, kebanyakan seperti itu, kayak gitu. Pokoknya tidak bikin nyaman pikiran, tidak bikin nyaman segalanya lah, Gus, gitu. Pas sebelumnya itu, pas sebelum pasca ruqyah. Berarti awal-awal sebelum pasca ruqyah itu seperti itu kalau umpamanya menemukan kenalan gitu ya, Mbak. Itu rasanya kayak gimana sih ya? Kayak pokoknya hati itu kayak bercampur baur, walaupun niat saya itu udah semaksimal mungkin dengan tujuan baik, dengan niat yang intinya ya kekeluargaan kayak gitu ya, nggak mau yang main-main lah kayak gitu, Gus. Tapi di situ tuh ada aja entah dari beliau bikin seperti rungsing kayak gitu, terus atau entah dari hati saya yang merasa kurang apa sih ya, kurang pas kayak gitu, Gus. Itu selalu ada gitu. Jadi selalu ada aja yang berusaha supaya gagal dalam menuju pernikahan terus ya, Mbak. Iya, mungkin seperti itulah yang saya rasakan, karena antara kenyamanan itu kan yang saya yang bisa merasakan kan, ya Gus ya. Iya, tapi itu saya yang rasakan, jadi hati itu selalu kayak bergejolak, pikiran pun demikian gitu, Gus. Terus sekarang perasaannya gimana pas waktu ini memilih? Sih lebih menemukan kenyamanan. Oh iya. Dia pun memberikan kenyamanan gitu. Nah berarti kalau umpamanya sudah ada pengaruh seperti itu, kenyamanan masing-masing di antara masing-masing, entah itu mbaknya atau masnya, berarti pengaruhnya nggak ada masalahnya gitu. Rencana pernikahannya sudah ditentukan belum itu, Mbak? Kalau dari pihak cowok sih mungkin minta 2 bulan ke depan. Semakin cepat semakin baik, karena kalau umpamanya tunangan itu lama-lama itu nggak diperbolehkan, karena nanti terjadi ada dosa, ada pemicu dosa. Maksudnya entah itu pas waktu WA-an belum halal kan nggak boleh mestinya kan. Jadi kalau bisa disegerakan gitu. Nah kalau mbaknya ini kemarin tuh terhalang jodohnya berapa tahun itu setelah pasca perceraian itu? Kalau terhalang jodoh itu dari perceraian itu kurang lebih sampai sekarang hampir 15 tahun. Masya Allah. Oh Masya Allah. Enggak, maksudnya yang terhalang jodohnya sampai 15 tahun? Iya, pokoknya saya nikah dulu kan waktu seumur saya pokoknya 16 tahun ya. Sekarang saya 33 kan, Gus ya. Pokoknya dari itu semenjak itu berapa gitu. Iya benar. Pas ya, waktu kurang itu, lebihnya lah, kurang lebihnya. Ya, pas waktu itu keluhannya mbaknya itu kemarin tuh menyampaikan bahwasanya selama 24 jam itu teringat mantan itu ya, Mbak? Iya. Jadi gelisah kalau malam, mimpi juga mimpi mantan gitu, Mbak nggih? Sering banget ya. Putus-putus gangguannya. Apa sih ya, jalan di tebing yang mengerikan gitu, Gus. Oh, mimpi-mimpinya ya? Itu sering, dan untuk sering kayak bertemu dalam iya. Jadi sering mimpi buruk. Kalau dulu saya mimpi sama iya. Sering mimpi buruk itu, yang sering itu apa, Mbak, itu dulu itu? Yang sering mimpi buruk sih saya bertemu waktu awal-awal itu, malah kan kalau ibunya dia kan meninggal gitu. Jadi kayak sering bertemu kayak gitu sih. Oh gitu ya, Masya Allah ya. Kemarin proses ruqyah berapa kali, Mbak, itu kemarin tuh? Kemungkinan 2 kali ya. Alhamdulillah 2 kali, alhamdulillah. Jadi ya, pesan saya nanti karena ini proses mau menjelang pernikahan, kalau bisa perlindungan zikir pagi petangnya ditingkatkan, Mbak nggih? Insyaallah. Karena apa? Nanti khawatirnya ada namanya mantan itu mendengar kabar kan pasti. Ya, khawatirnya nanti penyerangan lagi atau gimana, Mbak nggih?
Yang dirasakan dulu pasca sebelum ruqyah itu apa yang dirasakan sakit medisnya, Mbak? Kalau dulu penyakit medisnya saya itu lambung, Gus. Lambung, terus leher itu dulu sakit leher ya? Lambung bahkan sampai ke sesak nafas. Berarti lambung terus kayak kepala pusing atau lehernya dulu ya? Sesak. Iya. Iya, itu pokoknya dulu macam-macam lah. Pokoknya dari bentuk medis ya, dari bentuk medis itu yang pastinya itu lambung. Orang Jawa bilang tuh pancingan gitu. Oh iya. Gitu. Itu lama banget, Gus, nggak hilang gitu kan. Iya. Kalau pasca ruqyah sekarang yang dirasain apa, Mbak? Ini pasca ruqyah 2 kali. Saya ruqyah 2 kali itu sih yang menjawab dari semua keluhan saya, jujur. Saya selepas ruqyah ya, itu bahkan kayak hati yang tadinya nggak tenang, itu semua jadi benar-benar tenang kayak gitu. Walaupun mungkin kayak ada sepintas kayak gitu, tapi sekarang sih udah normal sih, udah normal lah. Kayak dulu gitu, kayak sebelum saya mungkin belum mengalami kayak lambung kayak gitu, Gus. Yang sakit medisnya seperti apa yang dirasa sekarang, Mbak? Kalau sekarang sih, ya kalau lambung sudah biasa sih. Dari makan pun, ya bahkan kalau mungkin lambungan kayak makan pedas gitu ya. Mungkin tadinya saya juga nggak ngopi, sekarang entah itu 1 sendok saya minum. Ya, itu intinya asam lambung itu biasanya memang karena kesalahan pola makan kita, ada yang karena gangguan jin ya, seperti ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, Gus. Makasih atas testimoninya. Testimoni ini sangat penting masalahnya, supaya yang lain itu mengetahui dan menjauhi dukun ya, karena sekarang itu banyak dukun-dukun seperti ustadz ya. Jadi zaman sekarang itu tidak bisa membedakan antara dukun dengan ustadz ya. Sebagai rasa syukur kepada ya. Masya Allah, ini putus-putus suaranya, Mbak. Ya, Gus, saya belum bisa mengucapkan apa sih ya, rasa terima kasih untuk semuanya ke Gus. Ya, itu intinya. Bahkan mungkin hanya sebagai ucapan bisa ya, tapi untuk bukti dari ucapan itu belum ada. Mudah-mudahan. Iya, semoga Gus diberikan kesehatan, keluarga. Amin. Iya. Amin. Mohon bimbingannya, Gus. Ayo. Mudah-mudahan saya doakan semoga akad pernikahannya lancar, dan kalau setelah halal nanti diberikan keluarga yang samara ya. Jadi amin. Itu aja, Mbak ya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam, Gus.